Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Bagaimana rasanya sekarang? Pangeran semalam suntuk tak sadarkan diri. Aku sudah cemas sekali. Tangan terus mengigau. Kepalaku masih terasa berat dan pusing. Pandangan mataku masih belum begitu jelas. Masih agak samar. Pangeran harus banyak istirahat. Tunggulah sebentar. Kau mau kemana, Ulupi? Aku mau keluar mencari obat. Luka-luka memar di tubuh pangeran harus segera diobati. Ulupi, terima kasih atas kebaikanmu ini. Aku pergi dulu, Pangeran. Tidak tahukah kau bahwa perbuatanmu itu benar-benar telah memukul hatiku? Kau berjanji akan setia menuruti keinginanku. Tapi buktinya... Maafkan saya, Ayahanda. Saya mengaku bersalah. Inilah namanya air susu dibalas air tuba. Aku menyayangimu, mengasihimu, merawatmu seperti anakku sendiri. Banyak pengorbanan yang telah kuberikan demi kebahagiaanmu. Apa saja yang kau minta, asal jangan bulan dan matahari, pasti kululuskan. Kukira tak ada kekurangan sedikit pun hidupmu di istana Bukit Bunga ini. Semua tersedia, semua terpenuhi. Ayahanda, kumohon jangan bicara soal itu. Mengapa? Saya tidak silau oleh harta benda. Kalau saya akhirnya mau tinggal di istana ini, sama sekali bukan karena daya tarik harta benda. Ayahanda telah membimbing jiwa saya yang sedang kalut. Ayahanda telah mengembalikan semangat dan harapan hidup saya yang telah padam. Karena itulah saya mau dibawa ke istana ini, dan bukan karena yang lainnya. Ya, aku memang berusaha menjadi orang tua yang baik untukmu, anakku. Tapi aku menjadi sangat sedih setelah kau khianati seperti ini. Apa yang kulakukan ini hanyalah demi kebahagiaanmu, demi masa depanmu. Tapi mengapa justru kau sendiri yang ingin menghancurkannya? Mengapa, Retno? Mengapa? Kau sendiri yang bisa menjawab pertanyaan ini. Saya menyesal sekali, Ayahanda. Saya menyesal sekali. Kau tahu bukan? Bahwa sulit sekali memulihkan kepercayaan yang sudah ternoda. Jadi Ayahanda sudah tidak percaya lagi pada saya? Kau harus membuktikannya, anakku. Tanpa bukti-bukti yang kuat, bagaimana mungkin aku bisa percaya lagi padamu? Dengan cara apa saya harus membuktikannya, Ayahanda? Dengan tindakan. Dan bukan hanya kata-kata kosong. Jadi harus bagaimana saya? Dengar baik-baik, Retno. Sekarang ini yang menjadi persoalan pokok adalah orang yang bernama Jayakusuma. Jayakusuma itulah biang keladinya. Jayakusuma itulah sumber kekacauan batinmu.
Dialah yang terus-menerus berusaha menyeretmu ke masa silam yang penuh kepahitan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kau sendiri. Dapatkah kau mengatasi Jaya Kusuma ini? Anakku. Iya, Ayahanda. Kau renungkan dulu baik-baik pertanyaan ini sebelum menjawab dengan sikap dewasa. Lihat pangeran, kau telah menghabiskan 1 mangkuk penuh bubur kacang. Oh, aku makan rakus sekali ya. Kau makan seperti bayi. Salah sendiri. Siapa yang menyuruhmu menyuapi aku? Biar saja. Aku tidak keberatan kok. Yang penting kau cepat sembuh. Lihat, wajahmu sudah kembali merah. Sebentar lagi kau pasti akan sembuh, pangeran. Kau tahu mengapa aku cepat sembuh? Mengapa ya? Karena aku dirawat seorang gadis yang amat cantik dan manis, yang bernama Ulupi. Mengapa kau tiba-tiba diam? Tidak apa, pangeran. Apakah kata-kataku telah menyinggung perasaanmu? Tidak, sama sekali tidak. Aku harus membersihkan mangkuk-mangkuk ini. Aku pergi dulu, pangeran. Siang dan malam kulewati dalam kekosongan dan kehampaan hati. Apabila ku pandangi wajah bulan, terasa dia tersenyum meremehkan. Ulupi, Ulupi, mengapa kau masih juga sendiri? Ulupi, tak adakah cinta di hatimu bersemi? Kau pangeran? Aku ingin menemanimu duduk di sini. Boleh, Ulupi? Silakan. Ulupi, sejak tadi kuperhatikan kau selalu duduk menyendiri. Kau merenung, melamun. Apa yang kau pikirkan? Kau mempunyai kesulitan yang sulit dipecahkan? Apakah lukamu sudah benar-benar sembuh, pangeran? Sudah tidak terasa sakit lagi? Jangan begitu, Ulupi. Aku ingin menolongmu. Aku bersungguh-sungguh, Ulupi. Katakanlah, apa yang sedang kau resahkan? Aku tidak resah. Aku memang biasa begini. Kau tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Aku berbohong tentang apa? Aku memang biasa duduk menyendiri. Aku senang melihat bulan. Hatiku merasa tentram setiap memandang wajah bulan. Kata-katamu sangat indah. Aku senang mendengarnya. Aku ngantuk sekali. Aku mau tidur. Ulupi. Selamat malam, pangeran. Ulupi cantik. Apakah dia berkata yang sesungguhnya? Tidakkah dia hanya sekedar menghiburku atau bercanda? Benarkah aku ini cantik? Pangeran Jaya Kusuma, kalau saja kau tahu apa yang sedang bergolak di hatiku. Tapi kalaupun kau tahu, kau akan berbuat apa? Kau akan bisa membantu apa? Aku tahu kau sudah mempunyai pilihan hati. Ulupi! Ulupi! Di mana kau? Apakah cinta tidak bisa dibelokkan? Aku pernah mendengar orang berkata bahwa cinta antara pria dan wanita berbeda. Bagi seorang wanita, hanya mengenal cinta sekali saja seumur hidupnya. Tapi bagi pria, masih ada kemungkinan membagi cintanya dengan wanita lain. Benarkah ini? Mengapa aku mempunyai pikiran-pikiran sekotor ini? Apa yang terjadi di atas dirimu, Ulupi? Ulupi! 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 Kiranya kau di sini. Aku sedang mencuci mangkuk dan piring-piring kotor, pangeran. Aku juga baru selesai mencuci pakaianmu. Baunya. Sudah berapa hari kau tidak berganti baju? Kau tahu, aku ini pangeran melarat.
Aku hanya memiliki sepasang pakaian. Itu pun sudah lusuh. Ya, tapi sebenarnya kalau orang tahu, kau adalah seorang pangeran paling kaya. Hei, mengapa kau bisa berkata begitu? Karena kau mempunyai cinta. Kau ada-ada saja, Ulupi. Semua orang tentu mempunyai cinta. Karena cinta diciptakan untuk semuanya. Aku pernah membaca sebuah buku sastra karya seorang pujangga besar. Buku itu merupakan kumpulan syair yang membicarakan masalah hidup. Nah, pujangga itu berkata dalam salah satu bait syairnya. Apa katanya? Katanya, manusia tak bisa terlepas dari cinta karena seluruh kehidupan ini adalah perwujudan dari cinta itu sendiri. Kata-kata seperti itu sulit untuk dipahami. Sudahlah, lebih baik kita bicara yang lain saja. Apakah kau sudah selesai mencuci mangkok-mangkok itu? Sudah, semuanya sudah bersih. Nah, kalau begitu aku akan membantumu membawanya ke rumah. Tidak usah, aku bisa sendiri, Pangeran. Jangan begitu. Marilah aku bantu. Aku tak ingin pekerjaanku hanya makan dan tidur melulu. Ya, kalau begitu, baiklah. Tolong, bawakan pakaian dalam keranjang ini. Biar mangkuk-mangkuk dan piring, aku yang membawanya. Pangeran Jayakusuma. Rupanya kau sudah mempersiapkan diri, anakku. Kau kelihatan cantik sekali mengenakan pakaian seperti itu. Tapi rasanya ada yang masih kurang, anakku. Tahukah kau apa yang kumaksudkan dengan kekurangan itu? Tidak, Ayahanda. Apakah yang masih kurang? Wajahmu. Senyum dan keceriaanmu masih belum nampak. Mengapa saya harus tersenyum terus, Ayah? Sudahlah. Ayahanda tahu kau masih terpengaruh peristiwa beberapa hari yang lalu. Tapi aku yakin, lama-kelamaan kau akan bisa mengatasi perasaan kanak-kanakmu itu. Maksudku, soal Jayakusuma bekas kekasihmu itu. Ayahanda tidak usah khawatir. Soal Jayakusuma, saya sudah bisa mengatasinya. Syukurlah kalau begitu. Sekarang kau harus mulai memikir masa depanmu sendiri. Kau tahu apa yang kumaksudkan, bukan? Tahu, Ayahanda. Sekarang yang harus menjadi titik perhatianmu adalah Pangeran Anden Luano, putra mahkota kerajaan Singgelo. Dialah calon suamimu. Dan dialah orang yang paling tepat menjadi pasangan hidupmu. Bukan Jayakusuma. Menurut berita yang saya dengar, rombongan Singgelo akan datang hari ini. Benarkah begitu, Ayahanda? Iya, benar anakku. Apakah kau sudah tidak sabar menunggu? Bergembiralah, bersenang-senanglah anakku. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan calon mempelai laki-laki. Nah, itu rombongan Singgelo sudah tiba. Kau tunggu saja di Taman Sari, biar aku yang akan menjemput mereka. Selamat datang. Selamat datang para tamu dari kerajaan Singgelo. Maafkan saya agak terlambat. Tidak apa, Paman Madu. Kami pun baru saja tiba. Sedikit kelambatan itu adalah hal yang biasa. Terima kasih, Angger Pangeran. Mari silahkan duduk semuanya. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Gusti Patih. Saya bergembira sekali hari ini. Terutama saya bergembira karena ternyata apa yang saya rencanakan berhasil dengan baik. Syukurlah, Paman Madu. Dan kami datang bertamu ke istana ini untuk ikut bergembira bersama Paman. Itu kalau kami diizinkan. Jangan begitu, Angger Pangeran. Justru kegembiraan ini adalah menjadi milik kita semua. Maaf, Gusti Patih. Silahkan Kakang Narotama. Silahkan bicara. Jangan sungkan-sungkan. Kita berada di sini, berkumpul di ruang pendopo ini, memang untuk bertukar pendapat. Silahkan Kakang. Di samping Gusti Pangeran Anden Luano sendiri, hamba ditunjuk sebagai pembicara dalam memutuskan perkara penting yang menyangkut nama baik Singgelo dan Majapahit. Ya, silahkan saja Kakang, kami akan mendengarkan. Tadi Gusti Patih mengatakan bahwa Gusti Patih gembira karena rencana berjalan cukup baik.
Apakah hal ini ada hubungannya dengan burung podang tangkapan itu? Iya, benar Kakang Narotama. Memang yang kubicarakan ini adalah mengenai burung podang. Burung itu telah kami tangkap dan masukkan ke dalam sangkar emasnya. Dan sekarang sudah menjadi burung yang jinak. Kami dengar burung itu senang mematuk dengan paruhnya yang tajam. Apa benar begitu, Paman Madu? Iya, itu dulu, Ngger. Sekarang tidak lagi. Sudah Paman katakan, sekarang jinak, tidak galak. Apakah saya bisa menemuinya 4 mata? Mengapa tidak? Kalau memang Angger Pangeran sudah tidak sabar lagi, marilah ikut Paman ke Taman Sari. Pangeran Jaya Kusuma. Lihat anakku, lihat siapa yang datang bersamaku ini. Menilik busana yang dikenakan, tentulah beliau berasal dari kalangan bangsawan. Bukan begitu, Ayahanda? Iya, benar. Dugaanmu tepat sekali. Beliau inilah yang bernama Pangeran Anden Luano, putra mahkota kerajaan Singgelo. Selamat datang di Istana Bukit Bunga, Pangeran. Terima kasih, Tuan Putri. Terima kasih atas sambutan yang hangat ini. Nah, anakku, Pangeran ingin berbicara 4 mata denganmu. Layanilah tamu kita ini, Retno. Sementara aku akan kembali ke pendopo untuk menemani tamu-tamu yang lain. Iya, silahkan Ayahanda. Saya tinggal dulu, Angger Pangeran. Silahkan, Paman Madu. Indah sekali istana ini. Aku sama sekali tidak pernah menduga ada istana seindah ini di dalam hutan. Istana yang indah bisa dibangun di mana saja. Benar, Tuan Putri. Istana yang indah bisa dibangun di mana saja, kecuali di atas samudera tentunya. Atau di awang-awang, Tuan Pangeran. Apa maksud Tuan Putri? Tidak, Tuan Pangeran. Saya hanya ingin mengatakan tentang sesuatu yang mustahil. Membangun istana di awang-awang, bukankah sesuatu yang mustahil? Iya, itu hanya mimpi. Dan mimpi tidak bisa membuat orang bahagia. Tuan Putri setuju dengan pendapat ini? Iya, saya sangat setuju. Kebahagiaan memang tidak bisa kita peroleh dengan mimpi, melainkan dengan sesuatu yang nyata. Dan sesuatu yang nyata adalah sesuatu yang dekat di hati kita. Iya, saya pun setuju dengan pendapat seperti itu. Barangkali yang Tuan Putri maksudkan adalah cinta. Benar, Tuan Pangeran. Bagi saya, adalah sesuatu yang mustahil membangun kebahagiaan tanpa didasari perasaan cinta. Mahligai kebahagiaan hanya mungkin didirikan di atas tanah yang disuburkan oleh cinta. Sungguh indah kata-katamu, Tuan Putri. Saya kira Tuan Putri pernah belajar tentang seni sastra. Tidak, Tuan Pangeran. Saya hanya belajar dari pengalaman, bukan dari buku-buku. Iya, pengalaman memang guru yang amat bijak. Tentu saja bagi para murid yang juga bijak. Ya, saya kira cukup perkenalan kita untuk hari ini, Tuan Putri. Iya. Saya sangat terkesan oleh pembicaraan Tuan Putri. Saya berharap lain waktu bisa kita teruskan lagi. Sekarang Tuan Pangeran hendak kemana? Saya akan kembali ke pendopo. Kalau begitu, tunggulah sebentar. Biar dayang-dayang saya mengantarkan Tuan Pangeran ke pendopo. Terima kasih atas perhatian Tuan Putri. Pangeran Anden Luano. Kukira dia seorang pangeran yang baik. Tidak sombong, sopan, dan tahu menghargai seorang wanita. Tapi mengapa hatiku tak bisa tergerak? Mengapa hatiku tetap dingin bagaikan sebongkah es? Iya, benar kata orang. Cinta memang tidak bisa dipaksakan.
Cinta di hati manusia tak akan bisa tumbuh dan berkembang oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Bagiku, Pangeran Singgelo itu tetap orang asing. Cinta dan gairah hidupku telah menjadi milik Jayakusuma. Jayakusuma, bagaimana nasibnya sekarang? Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak bisa menggantikannya dengan yang lain. Kusuma, Jayakusuma, tidakkah kau dengar jeritan hatiku ini? Tidakkah kau dengar tangisan bibimu ini, Kusuma? Pangeran? 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 Bangunlah, Pangeran. Bangun. Ulupi? Tidurmu gelisah sekali, Pangeran. Ada apa? Aku bermimpi. Mimpi yang buruk. Mimpi apa? Hampir setiap malam kau bermimpi. Ulupi, aku bermimpi sedang duduk sendirian di tengah padang ilalang yang amat luas. Waktu itu malam terang bulan. Kemudian aku memandang bulan yang bersinar cemerlang. Lama sekali aku memandang bulan itu. Rupanya yang kuning keemasan nampak sangat agung. Tapi mendadak bulan itu menjadi retak. Dan tiba-tiba wajah itu berubah menjadi apa? Menjadi apa, Pangeran? Menjadi wajah bibiku, Retno Marlangan. Aku takut sekali, Ulupi. Aku takut sekali sesuatu yang buruk akan menimpa bibiku. Soal mimpi mengapa harus dirisaukan? Mimpi itu tidak mempunyai kenyataan, Pangeran. Barangkali kau hanya terkesan oleh suatu pemandangan sebelum tidur. Lalu kesan itu terbawa pada saat tidur. Iya, mungkin benar begitu, Ulupi. Tapi aku tak bisa meredam rasa takutku. Lihatlah, keringat dinginku keluar semuanya. Minumlah, supaya hatimu kembali tenang. Hatiku masih berdebar-debar. Bulan yang retak itu sangat mengganggu jiwaku. Nampak jelas sekali. Dia retak dan pasti akan pecah berantakan. Sudahlah, jangan diingat-ingat lagi. Kau terlalu lelah, Pangeran. Karena itu, kau mudah kena goncangan. Apa benar begitu? Ya, kau terlalu lelah. Selama ini, kau selalu dicekam berbagai peristiwa yang melelahkan pikiran. Kau selalu dihantui oleh bibimu. Kau selalu memikirkan dia. Baik siang ataupun malam, tak ada yang kau ingat kecuali bibimu itu. Aku memang tak bisa mengingat yang lain, kecuali bibi. Apa untungnya mengingat bibimu itu, Pangeran? Entahlah, aku tidak pernah memikirkan keuntungannya mengingat bibi. Aku merasa cukup bahagia setiap mengingat bibi. Kau keliru. Kau mengingat dia siang malam. Tapi belum tentu bibimu itu mengingatmu, Pangeran. Ya, mungkin saja. Bibi semenjak tinggal di Istana Patih Madu banyak perubahan. Yang jelas, sekarang ini dia sedang sibuk menyiapkan rencana pernikahannya dengan pamanku. Kukira tak ada lagi waktu buat bibimu mengingat-ingat yang lain. Sudahlah, Pangeran. Mengapa kau tidak belajar melupakannya? Sekalipun cintamu pada bibimu setinggi gunung sedalam lautan, apa gunanya dikenang kalau hanya akan menimbulkan kekecewaan dan penderitaan? Kau seorang pangeran. Kau sudah cukup dewasa dan banyak pengalaman. Mengapa masih berpikir seperti anak-anak? Aku berpikir seperti anak-anak, Ulupi? Iya. Kau tidak mampu memandang dunia lebih luas. Kau hanya bisa memandang seluas wajah bibimu. Kau sudah sering berbuat kesalahan, tapi masih juga kau ulangi lagi dan kau ulangi lagi. Kau menderita akibat cintamu yang buta. Tapi kau tidak juga kapok. Bukankah itu cara berpikir anak-anak yang tak pernah mau mengerti keadaan dirinya sendiri? Aku mencintainya, Ulupi. Tanpa kehadirannya hidupku tak ada artinya. Tapi kau sudah cukup berusaha, Pangeran. Kau mengejar cintamu ke sana kemari. Dan apa hasilnya?
kukira bibimu itulah yang kelewat angkuh. Aku curiga. Jangan-jangan dia tidak benar-benar mencintaimu. Tidak. Kau jangan berkata sembarangan, Ulupi. Kau tidak kuperbolehkan menilai bibi. Aku jauh lebih tahu tentang bibiku. Mengapa, Ulupi? Mengapa kau tiba-tiba menangis? Tidak, Pangeran. Tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa bagaimana? Pasti ada sebabnya maka kau tiba-tiba menangis. Pangeran ingin tahu sebabnya. Sebabnya ialah karena aku iri pada bibimu itu. Aku iri. Mengapa kau begitu mencintainya? Aku iri. Mengapa kau rela mengorbankan segala-galanya untuknya? Aku iri. Kenapa sampai sekarang tak pernah memiliki seperti apa yang dimiliki bibimu itu? Cinta, pengorbanan yang tulus dan kesetiaan. Aku hanya memiliki duniaku yang selalu diliputi kesunyian. Aku iri, Pangeran. Iri sekali. Dan aku benci. Mengapa aku iri? Sudahlah, Ulupi. Aku tahu. Aku mengerti dan bisa memahami perasaanmu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.